Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya teman-teman ya, atau GERD Sehat Channel teman-teman. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran asam lambung tetap ya teman-teman ya. Eh, Cuman sekarang saya tidak di tempat biasanya, yang mana saya kan biasanya kalau nggak di Banjar, di kebun ya biasanya ya. Ada dua biasanya tempat saya bikin video ya. Berhubung motor saya itu lagi ada di bengkel, jadi saya di rumah dulu ya teman-teman ya, bikin videonya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Tolong bantu saya teman-teman ya, di klik tombol like dan subscribe-nya. Oh ya, kalau misalkan kalian itu ada keluhan apa yang sakit, monggo ya, silakan ya, di komen teman-teman ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang olahraga teman-teman ya, tentang aktivitas ya, bisa seperti itu ya. Tapi sebelum video ini dilanjut, ini simak ya video saya ya. Ini saya punya video ini, coba kalian simak ya. Halo teman-teman ya, ini sore ini saya sedang lari. Nah, ini orang pada rame ya di sini ya, di pinggir jalan ini rame teman-teman ya. Ini aktivitas saya tiap hari sama istri. Nih ada istri saya depan. Saya ditemenin istri. Nah, untuk teman-teman semua, bentar ya, nafasku ngos-ngosan karena aku lari teman-teman. Untuk teman-teman semua yang sedang sakit, ingat, tetap olahraga ya. Walaupun kalian itu cuman sekedar jalan sore, jalan cepat gitu ya. Kalian harus aktivitas tiap hari teman-teman. Nggak boleh diam di rumah, tidur di rumah, nahan sakit perut, nahan griming. Jangan ya teman-teman ya. Saya tidak menyarankan itu untuk kalian semua. Yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, ingat, jangan sering-sering tidur kalian ya. Ingat, jangan pernah sering-sering tidur. Karena apa? Karena semakin kalian banyak berbaring atau tidur, otomatis otot esofagus kalian itu akan begini ya, agak nggak lurus gini. Kalau kalian berdiri tegak gini kan, otomatis otot esofagus yang di sini nih, yang di leher itu akan lurus. Jadi asam lambung nggak bakal cepet naik teman-teman, nggak gampang naik lah istilahnya. Tapi kalau kalian masih tetap sering berbaring ya, kalau masih sering berbaring, lama kalian sakitnya ya. Ingat, sering-sering lari ya, kenain panas kalian badannya, sinar matahari itu kena ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pokok pembahasannya ya. Oke teman-teman. Nah, di video itu teman-teman, itu aktivitas saya tiap sore atau pagi hari teman-teman ya. Kalau misalkan saya kerjanya itu di pagi hari, pastinya sore kan saya pulang tuh. Sorenya itu aktivitas ya teman-teman, lari ya, jogging ya sama istri ya teman-teman ya. Di sini ingat ya pesan saya di video itu ya. Sering-seringlah olahraga ya. Olahraganya seperti apa? Nah, sebenarnya saya mau membahas olahraga itu teman-teman. Cuman nggak sengaja ya, saya buka buka YouTube, terus muncul ini nih, kalian boleh lihat nih gambarnya ya. Sebenarnya saya tuh mau membahas macam-macam olahraga yang rekomendasi untuk kalian ya sebenarnya. Tapi berhubung ini muncul nih, kalian lihat nih. Eh, jadi mungkin akan saya bahas besok ya teman-teman ya, olahraganya apa saja yang bagus untuk kalian ya yang sakit ya. Apa saja yang rekomendasi begitu teman-teman. Ingat, tadi itu saya nggak sengaja bicara ya, waktu saya lari itu saya nggak sengaja bilang jangan lupa sering-seringlah berlari gitu ya. Kalau kalian itu menurut saya ya, untuk yang sakit ini jangan lari ya teman-teman ya. Jalan cepat maksudnya itu ya. Jangan lari ya. Kalau lari jangan, nanti muntah kalian ya.
Jangan ya, jangan lari ya. Itu nggak sengaja, sorry sorry. Itu kan posisi saya kan lagi jogging teman-teman, lagi lari, ngos-ngosan, terus saya nge-record gitu, bikin video ya. Gimana ya? Ya mungkin nggak dikontrol ya sama pikiran saya mungkin ya. Saya nggak sengaja bilang lari gitu ya, jangan ya. Intinya jangan lari ya. Jalan cepat yang bener itu jalan cepat. Tapi ya itu tadi ya. Kalau nggak pagi atau sore hari ya kalian kerjain ya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, nih yang saya mau bahas sekarang ya. Yaitu ada 9 teman-teman ya. Bener sih, bener. Apa yang dia sebutkan itu yang ini ya, ini YouTuber teman-teman, tapi yang nonton itu banyak teman-teman ya. Ada 9,6 kalau nggak salah ya yang nonton itu. 9.600 orang yang nonton. Ya semoga aja yang nonton itu nggak ngelakuin semuanya ya. Kalau ngelakuin semuanya kemungkinan gimana ya? Kemungkinan yang ngelakuin semuanya itu ah nggak tau lah, nggak bisa dipikirin ya. Karena itu ada pantangan di situ teman-teman. Ada tiga, ada berapa ya? Iya, ada 3 video yang saya tidak rekomendasikan kalian eh, kerjakan. Ada bukan 3 video sih, 3 gambar ini ya. Ini 3 gambar ini di ini kan video nih yang saya ambil ini kan ya. Aslinya itu video teman-teman, cuman saya screenshot aja karena saya takut kena pelanggaran hak cipta gitu teman-teman. Jadi saya screenshot aja gitu. Ya ada 3 nih yang tidak boleh kalian lakukan di salah satu 9 ini, di 9 ini ya. Ada 3 yang tidak boleh kalian lakukan begitu teman-teman. Ayo kita bahas dari yang nomor 1 dulu ya. Saya bahas satu persatu itu ya. Biar apa? Biar kalian ketika nonton video itu nggak salah paham ya. Biar kalian itu di pikirannya udah tertanam gitu. Itu nggak, jangan teman-teman. Ini kayaknya nih yang bikin video ini orang yang nggak pernah sakit, tapi dia mempelajari di buku atau di ilmu kedokteran. Habis itu dia bikinlah posting video seperti ini begitu. Atau dia sering nonton apa namanya ya, sering datang ke rumah sakit terus ngelihat di dinding itu mungkin gambar-gambar dinding olahraga untuk penderita ini gitu kan ya. Nah, di-post lah jadinya sama dia. Menurut saya ini orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Ini nggak pernah di gambar ini nih orang yang nggak pernah ngalamin teman-teman ya. Orang yang nggak pernah ngalamin yang namanya sakit asam lambung. Nah, oke kita bahas satu persatu ini gambar ini teman-teman ya, biar kita nggak salah paham ya. Oke, yang pertama itu ada mediasi teman-teman ya. Sorry, meditasi ya. Meditasi. Nah, kalau meditasi ini bolehlah kalian kerjain karena ini tidak membutuhkan tenaga lebih, cuman menggunakan konsentrasi yang lebih, yang ekstra. Menurut saya, jika kalian melakukan hal ini bagus ya, bagus yang ini yang nomor 1 ini. Saya rekomendasikan lah kalian kerjain itu ya. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua, nah ini yang saya maksud kalian harus kerjakan, yaitu jalan kaki ya. Jalan kaki teman-teman, ini yang saya maksud, ini baru bener ya. Ini baru bener, ini yang bener teman-teman ya. Yang salah yang mana nanti kalian tandain ya. Yang salah yang saya nggak rekomendasikan kalian kerjain, tandain. Nah, yang kedua itu jalan kaki, itu bagus teman-teman, saya anjurkan kalian. Terus yang ketiga teman-teman nih, kalian lihat nih, bersepeda, bolehlah kalian bersepeda, jangan ngebut-ngebut tapi ya nanti nabrak orang. Begitu teman-teman ya. Kalian bersepeda boleh, saya juga punya sepeda soalnya. Saya juga dulu waktu tahun 2020 tuh sering juga bersepeda begitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau lari, saya jamin muntah kalian kalau lari begitu. Terus yang keempat teman-teman. Nah, ini yang tidak boleh kalian kerjakan, nomor 4 ini. Ya, nomor 4, kecuali kalian udah sakitnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah lebih itulah, udah lama banget gitu. Bolehlah silakan, tapi jangan lama-lama. 5 menit paling lama ada ya. Apa itu ya, inilah di gambar ini berenang ini saya tidak anjurkan, apalagi yang masih di bawahnya 1 tahun teman-teman, masih 8 bulan 9 bulan 10 bulan gitu. Jangan, jangan. Kenapa teman-teman? Kambuh kalian, soalnya kondisi kalian kalau nyemplung ke air itu kan dingin, lama lagi kalian dingin di air. Kalau kalian dinginnya lama di air ya, mandi terlalu lama gitu istilahnya, maka naiklah asam lambung kalian begitu teman-teman ya.
Ini nomor 4 ini kalian jangan ya, jangan. Kalau mau silakan ya, tapi jangan lama-lama. 2 menit 3 menit lah berenang, seret 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 seret, mundar mandir. Kalau kalian punya kolam ya, kolam renang boleh silakan, tapi jangan, janganlah, mending jangan mandi biasa kalian ya. Nggak rekomendasi saya soalnya ini kalau yang berenang nomor 4 ini teman-teman. Kenapa? Dingin air itu. Mandi kan dulu saya pernah nyaranin kalian waktu untuk penderita asam lambung yang masih baru-baru itu, saya menyarankan kalian mandi air hangat, bukan mandi air dingin, apalagi berenang kayak gini tuh. Hei, ini yang saya maksud ya. Ini salah konsep nih teman-teman. Ini orang yang nggak pernah apa, yang posting ini video ini yang saya screenshot nih. Ini orang yang nggak pernah sakit teman-teman, tak kasih tahu ya. Orang yang nggak pernah sakit, orang yang udah mengalami pasti tahu rasanya ketika dia kedinginan seperti apa. Kalian juga yang nonton video saya pasti tahu kan rasanya jika kalian kedinginan seperti apa. Nah begitu. Nah, terus yang keempat ini kan ya. Terus yang kelima teman-teman, jogging. Nah, jogging itu kan lari agak cepat gitu kan ya. Bukan lari, bukan jalan cepat ya, bukan. Jogging ya jogging. Gini nanti menghentakkan badan kayak saya itu yang video yang pertama tadi tuh, yang waktu saya di sawah itu. Nah, itu jogging teman-teman. Kalian jangan, jangan ya. Kenapa? Kalau kalian jogging otomatis perut kalian itu akan mengeras. Mengeras segini otomatis si asam lambung akan naik, teman-teman ya. Jangan teman-teman ya. Jangan jogging kayak saya tuh, jangan sampai ngus-ngus gitu, ngus-ngusan sampai gitu tuh saya sama istri. Jangan ya kalian ya. Kalau kalian ngelakuin yang saya kerjain itu nanti takutnya kalian itu keliengan gitu loh. Iya kalau banyak temennya nggak apa-apa, kalau nggak ada. Ah begitu kan, kalau nggak ada kalian gimana? Ah, walaupun mau keliling di rumah, kalau nggak ada orang gimana? Nah itu, ini nggak saya saranin ya jogging ya. Jogging itu lari, lari tapi agak cepat, dia lari kecil tapi agak cepat, itulah jogging ya. Jangan ya. Terus yang keenam, nah kalau yang keenam ini silahkan kalian kerjain ya, yaitu yoga teman-teman. Ini bagus teman-teman ya. Ada benernya, ada salahnya nih yang musting ini video ini ya. Cuman yang nonton 9.000, nah takutnya dikerjain semua ini 99-nya, itu yang saya takutin. Nanti otomatis gimana kan, kasihan kalian, nggak sehat-sehat, nggak sembuh-sembuh kalian jadinya. Begitu teman-teman. Yoga ya yang keenam ya. Silahkan kalian kerjain yoga ini. Terus yang ketujuh yaitu ada yoga, squat ya, squat yang gitu ya, kayak orang berkuda-kuda gitu ya. Kayak orang berkuda-kuda itu silakan kalian kerjain, boleh itu ya. Itu bikin pinggang kalian tambah kuat tuh. Ya, pinggang tambah kuat ya, badan akan sehat. Begitulah intinya teman-teman. Ya, kalau squat nih boleh lah kalian kerjain ya, tapi jangan berlebihan ya. Terus yang kedelapan teman-teman. Nah, yang kedelapan ini juga tidak saya sarankan teman-teman. Ini kan di gambarnya ini angkat beban, tapi di video itu tidak dijelaskan teman-teman. Ya, angkat beban, bayangin. Kalau misalkan 25 kilo kayak barbel gitu ya modelannya. 25 kilo kalian angkat, itu bukan 25 kilo teman-teman. Yang kan ada dua tuh, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri gitu kan, barbel itu kan. Iya kan? Nah, itu 25 kilo sebelah kiri, 25 kilo sebelah kanan. Totalnya 50 teman-teman. Jangan ya. Bolehlah kalian. Tapi ini nggak saya anjurkan ya. Nggak saya anjurkan. Kecuali kalian itu ngangkatnya cuman sebelah kiri 5 kilo, sebelah kanan 5 kilo. Itu boleh teman-teman ya. Jadinya totalnya 10 kilo. Ya. Atau yang sebelah kiri 10, yang sebelah kiri 7, sebelah kanan 7, boleh lah begitu teman-teman. Jangan yang berat ya, jangan ya. Kalau angkat beban seperti ini kan nggak dijelaskan, dia nggak dijelaskan, cuman angkat beban. Takutnya kalian itu ngangkat yang 50, alah beras aja 10 kilo aku kuat kok. Nah bukan 10 kilo itu totalnya begitu. Atau yang 15, yang 25 kilo beras aku kuat kok, masa nggak kuat ngangkat ini gitu kan. Itu bukan 25 kilo teman-teman, karena 25 kilo sebelah kiri, 25 kilo sebelah kanan, jadinya totalnya 50. Begitu tuh barbel ya. Itu teman-teman ya, ini jangan kalian kerjain ya. Saya tidak rekomendasikan untuk kalian ini, bahaya teman-teman. Bahayanya apa ya, kambuh.
katanya kalian itu nonton video saya biar tidak kambuh-kambuhan begitu kan ya. Jadi saya saranin gitu, kasih saran ke kalian. Itu. Yang terakhir yang nomor 9 teman-teman, menari. Nah, kalian harus tahu menarinya ini apa begitu loh. Ya, ini juga ini menarinya yang gimana boy begitu, cuman dijelasin menari gitu di video itu. Boleh kalian menari loh, jangan ya, jangan seperti itu ya, jangan langsung dicerna itu ya yang ini nih, video ini yang gambar. Semoga kalian ketemu sama ini ya, kalian boleh lihat, tonton tuh sampai selesai ya. Jadi kalau menari boleh menari kalian, tapi ya jangan nunduk menarinya, atau kayak tari tari apa ya, tari apalah pokoknya gitu tuh, yang sekiranya kalian tuh bikin kalian menunduk gitu, jangan ya. Kalau tariannya cuman tarian yang normal, kayak tari-tari apa ya, kayak tarian Bali gitu tuh kan. Kalau kalau tarian Bali kan main leher, kepala, lengan, itu tuh tarian Bali itu bolehlah kalian tuh kerjain tuh kayak gitu ya. Tapi intinya jangan nunduk ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya. 9 ini jangan kalian kerjain semua ya. Yang ini nih udah saya sebutin, ada 3 di situ ya. Ada 4 juga sama menarinya ya. Itu jangan kalian ya. Jangan sembarangan ya. Kalau menari juga jangan sembarangan ya yang menari ini. Kenapa kok bisa seperti itu teman-teman? Ya, untuk kesehatan kalian. Bagus nggak ini yang 9? Sebenarnya itu rekomendasi bagus, tapi salah konsep begitu teman-teman ya. Yang 4 ini salah konsep teman-teman ya. Agak melenceng dia. Nanti risikonya di kalian ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Saya doain kalian yang sakit semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas seperti sedia kala ya, waktu sebelum sakit kalian. Oke teman-teman, saya Holili, saya akhiri videonya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.